92,5 Maestro FM, House It The Sound Sobat Maestro. Masih barengan sama Elke, para ladies, ada Cifang, ada Cititin, terus ada juga Cicewe bareng sama Ibu Susan juga nih. Membahas tentang kasih yang tanpa syarat, terus katanya Bu Susan nggak pernah gagal, dan nggak ada batas waktu ya, nggak ada expired date-nya, nggak ada ya? Yes. Nggak ada. Biasanya kita kalau ngomongin kasih, aduh, udah lama nih nungguinnya gitu kan, udah 1 tahun, udah 2 tahun, wah ini kalau misalnya makeup udah expired nih 2 tahun dibuka gitu kan. Kalau foundation udah harus dibuang nih, soalnya udah dibuka dari kemasan udah 2 tahun gitu kan ya. Nah tapi ini nggak kayak gitu Sobat Maestro. Kasih yang kita bicarakan sekarang itu bukan kasih yang sedangkal itu, istilahnya gitu ya. Kita mau diajak dive in nih, benar-benar terjun bebas dan menyelam di kasih yang benar-benar harusnya kita punya gitu Sobat Maestro. Nah tadi di sesi yang sebelumnya itu kita membahas tentang kasih yang ternyata di keluarganya Bu Susan. Jadi Bu Susan menjadi pelaku mengasihi, dan itu dilihat sama anak-anaknya Bu Susan, dan ternyata itu dicontoh gitu ya. Nah itu teh sebenarnya jadi goal juga ya buat kita para ladies gitu. Jadi ternyata aku mengasihi teh benar-benar nggak cuma sia-sia. Walaupun misalnya nih teman-teman Sobat Maestro yang di rumah, aku udah mengasihi tapi kok kayaknya nggak ada hasil ya. Ternyata teh ada gitu yang lihat dan mencontoh ternyata anak-anak kita juga ya ladies ya. Iya, betul. Nah itu dia tuh. Itu Bu Susan begitu melihat kenyataan itu gitu, ternyata oh bener ya, nggak sia-sia karena memang betul ada perubahan. Tapi sebelum ada perubahan itu kan itu penantiannya berapa tahun tuh Bu Susan sampai ada perubahan yang terlihat? Dari mana maksudnya? Dari awal Bu Susan doakan terus sampai ada perubahan yang terlihat nih, Kalau sama mengasihi terus. mertua saya bisa menerima saya berdoa 11 tahun. Nah 11 tahun. Nah itu kan selama waktu yang lama itu Bu Susan kan Ya. pasti pernah kepikir ya, aduh kayaknya yang aku lakuin nih sia-sia Mentok, nggak sih gitu, mentok. kok mentok ya gitu. Di saat yang paling bikin Bu Susan down dan galau gitu. Terus ternyata anak-anak lihat gitu, dan anak-anak juga secara nggak sadar jadi mencontoh. Nah Bu Susan begitu ngeliat itu gimana tuh Bu Susan? Ya, saya menyadari apa yang saya lakukan ternyata tidak sia-sia. Yang mungkin selama ini kayaknya sia-sia ya saya melakukan, kok lama banget sepertinya nggak dijawab. Tapi ternyata ada buahnya. Itu yang membuat saya semakin hari semakin ingin memberikan kasih itu kepada anak, kepada mantu ya, yang orang lihat kan terutama di dalam keluarga dulu ya. Iya. Karena kadang orang ada yang kasih hebat kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri dia nggak ada kasih ya. Jadi waktu anak-anak juga melihat, saya benar-benar bersuka cita bahwa hidup kita tidak hanya melulu untuk sendiri ya, tapi kita untuk orang sekeliling gitu. Jadi berkat untuk sekeliling kita gitu. Dan di situ Tuhan ditinggikan, dan orang melihat Tuhan, orang mengalami Tuhan. Akhirnya orang percaya kepada Kristus. Oke, tapi itu sebenarnya kalau misalnya harus menunggu selama itu gitu ya, Bu Susan, ya mungkin orang-orang beda ya. Ada yang mungkin 3 tahun, apa cuma 3 bulan sudah dijawab gitu kan, apa namanya pergumulannya gitu. Nah ini kan Bu Susan kita kasih contohnya mungkin 11 tahun gitu kan. Ini beneran menguras, iya nggak sih secara manusiawi gitu, ladies? Kalau anak mau udah SMP lah kalau gue mau udah nggak bisa berkata-kata. Saya itu Katanya diem aja. dijauhkan gitu loh, maksudnya lokasi itu jauh ya. Tuhan izinkan kita tuh berjauhan lokasi, jadi nggak satu kota. Mungkin kalau satu kota lain cerita lagi ya. Iya. Tapi karena Tuhan paling tahu lah. Jadi saya beda negara, itu yang membuat saya juga jadi bisa bertahan meskipun kalau tiap denger nih, dia mau datang ke Indonesia, waduh, stres, takut gitu. Waduh, nanti saya harus menghadapi dia, saya harus melihat dia buang muka
ke saya, aduh saya tidak dianggap angin. Itu ada takut gitu ya, perasaannya aduh takut gitu. Nanti kalau udah dia pulang, aduh gitu, Lega. lega gitu. Mungkin Bu Susan Gitu. ada tips nggak sih mungkin untuk teman-teman mungkin ladies talk, para ladies nih ya yang lagi dengerin semua Sobat Maestro mungkin punya pengalaman yang sama gitu, misalnya ya mami mertua atau papi mertua yang aduh kok nyeremin banget gitu, dan mungkin Bu Susan diizinkan lain kota atau lain negara gitu ya, apa mungkin ini teman-teman yang lagi dengerin juga mungkin kan ada aja yang sama negaranya atau sama kotanya, mungkin ada tips gak sih Bu Susan yang mungkin masih mengalami hal itu gitu, hal yang sama, gimana sih caranya biar bisa sabar gitu? Jangan pernah putus harap. Datanglah kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Itu yang tidak akan mengecewakan kita. Satu saat mungkin belum, sekarang belum, tapi ada waktu Tuhan, pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Saya terlalu percaya karena Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang suka tidak menepati janjinya. Tuhan yang tidak pernah berdusta. Waktu kita datang sama Tuhan, terus saja kita kejar Tuhan, kita berikan kasih. Memang nggak gampang, tapi kita berupaya sekecil apapun yang kita lakukan, nggak usah sampai harus berlebihan, nggak. Yang kecil aja, hal yang kecil, perhatian mungkin, berikan kasih itu, lalu kita doakan. Waktu Tuhan yang pasti terbaik itu yang membuat kita bisa bersorak, kita bisa melihat, dan orang sekeliling kita juga boleh melihat Tuhan. Tapi Ci, selama 11 tahun itu kan tadi Cici bilang berdoa, iya gitu ya pasti. Tapi Cici pernah nggak sih ngalamin maksudnya yang ya itu ya tadi putus asa gitu, nggak dijawab-jawab doanya, masih buang muka gitu. Cici nggak ada setitik perasaan, kenapa sih gue teh digini-giniin amat gitu, tau nggak? Maksudnya emang gue teh kurang apa gitu ya? Toh maksudnya saya ngurus anaknya iya gitu kan, saya udah lahirin cucunya gitu kan, terus maksudnya hidupnya juga baik-baik saja. Pernah nggak sih Ci ngalamin gitu? Maksudnya ada satu titik lah mungkin kepikir selintas, kenapa sih gitu sampai gitu-gitu amat, terus Tuhan ini mau sampai kapan ya gitu, selama sampai akhirnya 11 tahun dijawab doanya. Ya ada sih ya, sempat terlintas mungkin ya. Aduh kok terus ke saya tuh nggak suka, cuma itu yang membuat saya nggak dimasukin loh ke pikiran saya ya. Saya karena itu ya, saya terlalu percaya waktu saya datang kepada Tuhan, itu yang membuat saya terlalu percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti ada gitu. Jadi ya saya tetap terus aja lakukan meskipun datang seperti itu datangnya, tapi akhirnya pada saatnya tiba waktunya seperti itu tuh, waduh bener ya. Setelah saya hitung baru 11 tahun anak saya ini sekarang umurnya, dia baru menerima. Terus Ci, tapi sempat nggak Cici kepengen ya, maksudnya diajak ngobrol gitu si mertuanya, begitu misalnya ada atau walaupun misalnya jauh gitu ya, by phone gitu, misalnya mau nanya ini, Cici punya nggak keberanian misalnya nanya, maaf ya saya mau nanya gitu, kenapa sih gitu amat sama saya gitu, itu secara ngomong kasarnya gitu, tau nggak, kenapa sih gitu amat sama saya gitu, berani nggak Cici waktu itu ngomong sama mama mertua? Wah, Bu Susan udah gemeter dulu kayaknya. Boro-boro berani dan boro-boro kepikir. Ya udah enggak jadinya ya, nggak kepikir. Boro-boro hayang. Baru juga mau gini, mah, udah dipelototin. Ya, gitu. Udah deg-degan duluan. Iya, takut kali. Udah deg-degan dulu, mau ngomong apa takut salah. Terus hebatnya yang tadi pengalaman Ci Susan itu yang lagi di rumah sakit ya, lagi sakit, terus datang, terus doain
pasti canggung kali ya Ci, pertama kali datang terus doain gitu. Karena kan apalagi udah mas sebenarnya dia nggak suka gitu sama Cici, terus Cici datang tiba-tiba mau doain dia. Gimana Ci? Saya nggak kebayang sih kalau saya ada di posisi Cici gitu masuk, mah mau didoain nggak gitu? Pasti ada kamu bilang apa ya? Jeng 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 jeng. Krik 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 gitu. Kalau pada saat itu ada orang, mungkin suara saya juga Nggak keluar gitu ya. bergetar. Saya juga lihat kiri kanan dulu ada orang nggak gitu kan. Takutnya ada saudaranya, ada apa. Karena dia kalau lihat ada saudaranya yang lain, ke saya mau baik tuh jadi seperti Nggak tidak jadi. baik. Jadi nggak jadi. Jadi saya tuh lihat dulu kiri kanan, saya lihat sambil, makanya saya bilang juga doanya sesingkat-singkatnya. Tapi doa yang singkat itu bisa mengubah karena keluar dari hati yang pengen doain gitu. Ya, betul. Dan Iya, aku juga mau nanya nih. Ini sebenarnya selama penantian itu kan Bu Susan ada goal dong. Maksudnya ada ya apa namanya? Aku Dream. pengen dia berubah gitu kan. Pasti ada goalnya nih. Lari teh kan pasti ada finish line-nya lah istilahnya gitu. Sebetulnya teh kita salah nggak sih kalau kita mengharapkan finish line itu biar cepet nyampe gitu? Ngerti nggak sih? Jadi kayak lu berubah dong gitu. Salah nggak sih kalau kayak gitu teman-teman? Tapi secara manusiawi pasti ada target dong. Kita nggak mungkin berlari tanpa finish line dong. Ya nggak sih? Sebenarnya disebut salah sih enggak ya kita, tapi balik lagi karena kalau kita seperti itu menargetkan seperti itu, aduh pengen cepet-cepet, jadi akhirnya nanti kita nggak sabar, bisa putus di tengah jalan karena ekspektasi kita, aduh pengen cepet gitu. Justru harus bersabar, menerima sampai batas waktu yang Tuhan sampai kapan? Bukan gitu kan? I see. Kalau kita pengen cepet-cepet tuh, jadi nanti pasti di tengah jalan, aduh udahlah gitu. Nah iya, kebanyakan orang sekarang kan pasti nggak sabar gitu nunggunya gitu, greget gitu, kok nggak beres-beres gitu, nggak finish gitu. Terus kita juga subjektif juga nggak sih Cifang? Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya, aduh gue tuh udah berkorban banyak loh buat lu gitu. Ya, hitung-hitungan dong berarti ya. Nah, ya sekarang begitu kan. Jadi kayak gue nih udah berubah banyak loh, tapi kok lu kagak berubah-berubah sih gitu kan? Ya. Tapi kan kasih nggak menuntut kan? Kita pengen dilihat orang, bukan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ulangi. Kepada Tuhan mah nggak dilihat, nggak istilahnya mah nggak perlu sampai jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Berarti saya pernah dengar ada satu, berarti itu adalah sebuah panggung yang kalau disorakin, oh kita senang, begitu nggak disorakin, gitu. Oh. Berat kan? Nah loh. Banyak yang dipikirnya jadinya bener dan harus objektif super tulus, gue nggak mau ngomong tanpa berpengharapan sih, tapi maksudnya tanpa batas. Tanpa batas. Kayak limited gitu loh, jadi nggak ada expirednya. Iya nggak sih? Sebenarnya prinsipnya gini, yang katanya hilang loh. Nggak ada dalam kamus. Aduh, yang harus kita pikir itu kita lakukan ini tuh, kita tuh pengen bukan untuk kita loh. Orang-orang sekeliling lihat Tuhan Yesus yang bekerja di dalam orang itu, bukan karena kita gitu. Kita pengen memuliakan Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk kitanya, itu mah bonus. Kalau kitanya jadi dikasihi mah. Nah lo berat kan? Kalau buat gue sih ya problemnya tuh gini gitu Bu Susan, hati mengasihi, tapi tingkah laku juga tetap mengasihi. Tadi gue mau bilang memberkati sih, tapi maksudnya memberkatinya hal-hal tertentu ya. Gitu kan. Nah, tapi untuk berperilaku manis tuh
saya udah nggak bisa gitu misalnya, ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Iya, iya, Itu iya. gitu. Ya, You kata Mas Sam. ya, Nah, iya. lu berjanji pada diri sendiri, lu nggak akan menyakiti dia, nggak akan menyusahkan dia, segala macam, bla bla bla. Tapi lu juga nggak bisa manis gitu. Nah itu gimana tuh? Itu boleh nggak sih gitu kayak begitu? Jujur berarti sebenarnya ya, nggak poker face dong. Harusnya benar dong Iya, kalau kayak maksudnya gitu. itu gitu. Tapi kan kalau lu terlalu strict juga kan itu kan lu kayak nggak adjust. Ngerti nggak? Ya, betul. Ya kan kalau lu nggak adjust, lu nggak show God's love dong. God's love which is has to be in you gitu kan harusnya. Ya, benar. Harus full of smile gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Ya semua kan keluar dari hati. Kalau hatinya udah berdamai, wajah pun tersenyum. Berarti gue belum berdamai. Berarti lu belum berdamai. Ya. Berkata pun nggak akan hatinya damai tapi bari ketus, nggak mau. Semua sesuatu keluar dari hati. Nah, Jadi semuanya berasal dari hati, Tim. Berarti hatinya yang belum. Hati berdamai, wajah pun berseri. Nah, lo tuh. Ya. Yuk mari kita cari resepnya nanti ya. Tapi itu teh hal yang benar-benar susah banget sih sebenarnya Sobat Maestro. Apalagi kalau ke satu orang yang kita udah greget banget gitu ya. Misalnya iya gue mengampuni memang, ya udah mengampuni. Tapi teh secara manusiawi kan apa ya? Lu udah bener rubah atau belum sih gitu kan? Secara manusiawi kita tuh dalam hati tuh masih kayak menuntut, bener gak sih? Kalau lu bener berubah, buktiin dong gitu. Padahal sebenarnya bener gak sih? Banget lu. Tuh. Emosi kan? Masih masalah anduk ini. Oh, bukan. Ini masalah bukan. Oh, udah ganti Mang Yaya. Udah beres. Udah beres. Itu udah menang itu, Ci. Oh, udah menang. Haleluya. Ya istilahnya gitu kan, bener gak sih Sobat Maestro? Pasti bener juga ada Sobat Maestro yang ngedengerin, iya dong gitu kan. Kalau pasti kita menuntut gitu, kalau lu udah bener-bener berubah, buktiin dong. Padahal sebenarnya justru pembuktian itu teh dia orang tersebut nggak perlu ngebuktiin ke kita gitu sebenarnya. Iya, justru lu buat diri kita sendiri justru harus kayak kita justru harus cari formulanya adalah untuk menundukkan diri sendiri. Betul nggak? Iya. Cuman kalau misalnya gue lihat ya, maksudnya Sobat Maestro kan maksudnya mikirnya gini, nggak semua bisa kayak Cisusan gitu kan ya, maksudnya sabar. Langsung semuanya, iya semua jawabannya. Semuanya tuh kan maksudnya ya kita kan doa, memang semua juga harus doa gitu ya. Cuman kalau yang gue bisa tangkap gitu ya, kita berdoa pengennya memang kondisi atau situasinya berubah gitu ya, Cuman kalau misalnya situasinya atau orangnya itu belum berubah menurut kita gitu ya, cuman kita ngambil segi positifnya, kita berdoa tuh supaya Tuhannya kasih kekuatan sama kita supaya kita bisa ngadepin situasi atau orang itu gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang si orangnya belum berubah atau situasinya belum berubah, kita jangan menuntut itu, tapi kita minta Tuhannya yang kasih kekuatan sama kita supaya bisa lewatin itu. Kayaknya yang gue dapet sih di situ. Nah itu pun yang masih gue susah. Tetap saya juga masih kurang dia. Si cewek. Kita berdoa, silahkan. Menuntut kita berdoa, tapi pengennya doa kita tuh kita yang ngatur Tuhan. Ya sekarang dong gitu kan. Kita cewek gimana sih cewek? Ya sama kayak Cifang yang omongin gitu kan, karena kalau kita nuntut misalnya orang itu cepat berubah mah capek juga ya kitanya sendiri gitu kan, dan dua-duanya pasti capek lah gitu kan, saling menuntut, terus yang istilahnya kita pun capek lah dua-duanya gitu. Jadi memang butuh kekuatan dari Tuhan sih, dengan kita terus cari Tuhan gitu kan, itu aja sih gitu. Karena bertahan dalam situasi yang Tuhan izinin itu kan kadang-kadang mungkin kita ngerasa aduh kayaknya berat gitu kan itunya, tapi ya itulah gitu misalnya harus bertahan di dalam situasi yang Tuhan izinkan
Dan supaya kita lihat suatu saat itu bahwa kasih yang kita nyatain sama orang yang kita kasih itu benar-benar terjadi gitu kan, dan bahwa orang itu suatu saat kata Cisusan pun itu diubahkan Tuhan, bukan kita yang ngubahin orang itu gitu, tapi Tuhan yang punya kuasa untuk mengubahkan orang itu tersebut gitu. Ya makanya Cisusan dikasih waktu 11 tahun ya. Mungkin buat kata Tuhan udah cukup. Kalau Cisusan mungkin ditambah 2-3 tahun ke sana kayaknya give up gitu ya. Mungkin kata Tuhan Cisusan oke nih 11 tahun cukup. Nah udah langsung kondisi situasi semuanya bisa berubah. Iya. Berarti ntar setiap orang kan beda-beda ya. Proses untuk setiap orang lain-lain gitu. Tuhan kasih kekuatan pada masing-masing pasti berbeda gitu. Sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan proses yang mereka jalanin beda-beda gitu, nggak bisa sama semua ya, lain-lain pasti sesuai dengan kemampuan. Citin, tambahin Citin. Oh, saya sih nanti malam doanya ganti berarti. Apa tuh? Tuhan, jadikan saya sumber sukacita dong. Simpel ya. Bener sih, tapi itu bener serius loh. Kitanya dulu. Iya bener. Kalau Cici berdoa aja kayak gitu, itu udah sebenarnya udah kayak 70% masalah udah agak solve tuh. Kenapa, Bu? Iya. Apa tadi busan? Betul. Jadi Busan. betul. Nah, gitu aja deh. Aku juga deh nanti. Kalau saya sih. Benar ya. Oke, dari Bu Susan mungkin ada closing statement nih untuk Sobat Maestro yang sedang mendengarkan Ladies Talk di hari ini. Mungkin ada yang masalahnya hampir sama yang Bu Susan sudah alami, dan Bu Susan kan udah menang nih. Boleh silakan Bu Susan. Untuk Sobat Maestro semua, kalau sedang mengalami hal yang seperti saya alami, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, hanya Dialah Yesus pemilik hidup kita yang akan melakukan segala sesuatunya, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita. Tetap percaya, jangan melihat keadaan, tapi tetap percaya kepada Yesus, Tuhan yang sang penyembuh. Apalagi ya, pokoknya kita punya Tuhan yang hebat lah. Itu yang aja. romantis. Punya Tuhan yang menjadikan kita dimanja, kita dipeluk, kita digendong. Gitu. Tuhan Yesus kita. Sobat Maestro, jadi kita harus cek lagi kedekatan kita sama Tuhan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Susan sudah menguatkan kami para ladies dan juga teman-teman nih Sobat Maestro yang sedang mendengarkan. Terima kasih sudah hadir di Ladies Talk Bu Susan. Ya, sama-sama. Thank you Ci Susan. Sehat selalu dan God bless you ya Bu Susan ya. Wah, seru ya kalau udah bisa jadi berkat buat orang lain ya ladies ya. Yes. Apalagi kalau udah bisa jadi penguat gitu loh istilahnya. Nih gue bisa, lu juga bisa berarti gitu kan. Nah Sobat Maestro, untuk teman-teman yang masih mau bercerita sama teman-teman di Ladies Talk, boleh banget kasih sharing Anda Sobat Maestro ke 081321000925. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi Ladies Talk yang berikutnya. Sekarang kita harus pamit dulu nih ladies. Terima kasih sudah hadir ya ladies. Sama-sama. Bye-bye. God bless. Terima kasih juga untuk para Pak Produser dan Editor kita. Dan kita sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.